Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Regar dari program studi Perbankan Syariah Lokal A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 2416050017. Baiklah, sebelum saya lanjut, apa kabar nih Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua? Harapan saya semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kampus UIN Imam Bonjol Padang, kampus kita tercinta, lekas membaik agar kita bisa melaksanakan perkuliahan secara offline. Baiklah teman-teman semua, tujuan dari video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Fikih Muamalah, di mana saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Nah teman-teman, seperti yang sama-sama kita tahu, fikih muamalah terdiri dari kata fikih dan muamalah. Yang pertama fikih. Fikih secara bahasa berarti al-fahmu, yang artinya paham. Sedangkan secara istilah, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara, amalia yang digali atau diperoleh dari dalil. Dengan kata lain, fikih berarti kumpulan hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia atau mukallaf yang digali dari dalil-dalil secara rinci. Selanjutnya itu muamalah, di mana muamalah berasal dari kata yang semakna dengan mufa'alah atau saling berbuat, yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, fikih muamalah berarti hukum-hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan. Nah, baiklah teman-teman, dari pengertian yang saya jabarkan tadi, bisa kita artikan bahwa fikih muamalah adalah hukum-hukum syara yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang terperinci, yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia seperti ekonomi. Atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia seperti al-bai', ijarah, qard, kerjasama bisnis, ran, wakalah, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kedudukan fikih muamalah, di mana fitrah manusia sebagai subjek hukum yang tak terlepas dari interaksi sosial diatur secara sempurna oleh Islam melalui 4 bidang ajaran. Yang pertama akidah, kedua ibadah, yang ketiga akhlak, dan yang keempat muamalah. Jadi, meskipun semuanya bertujuan mencapai kemaslahatan dalam bidang akidah, ibadah, dan akhlak, umat Islam tidak diberi kebebasan berkreasi karena ketetapan Allah. Sebaiknya, bidang muamalah yang merupakan bagian terbesar dalam hidup bersifat lebih fleksibel. Ajaran Islam dapat mengkonfirmasi perubahan, membatalkan, atau yang paling sering hanya memberi prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi dalam berbagai jenis transaksi dan hubungan sosial antar manusia. Baiklah teman-teman, kita masuk ke sumber hukum fikih muamalah. Yang pertama adalah Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sumber hukum fikih muamalah yang pertama. Dan istilah Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari kata yang berarti sebagai bacaan. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muamalah atau bisnis syariah seperti jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Yang pertama kita bahas jual beli, di mana terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali merupakan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah teman-teman, selanjutnya adalah riba yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Selanjutnya itu utang piutang, di mana terdapat utang piutang ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, jika dia orang yang berhutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah atau membebaskan utang itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Selanjutnya sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi nabi.
Nah, banyak hadis yang menjelaskan tentang bisnis syariah. Di antaranya ada satu hadis yang menjelaskan tentang ridho sebagai syarat sah jual beli. Bunyinya, innamal bay'u anatarot. Artinya, sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sumber hukum berikutnya adalah ijtihad, di mana ijtihad adalah penelitian dan pemikiran mendalam untuk menemukan ketetapan yang paling mendekati kitabullah, Al-Quran, dan sunnah guna untuk mencapai maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah atau maslahat. Ahli usul fikih termasuk Imam Syaukani itu menekankan bahwa ijtihad harus dilakukan oleh seorang faqih atau ahli fikih karena pencurahan usaha oleh selain faqih tidak dianggap sebagai ijtihad secara istilah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan sosial, di mana bidang muamalah memiliki keterkaitan erat dengan perubahan sosial atau segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial dalam muamalah, substansi dan makna tujuan kemaslahatan atau kebaikan serta penghindaran mudarat atau bahaya adalah hal yang utama. Syariat Islam menggunakan prinsip dan kaidah baku untuk menyaring dan menilai keabsahan bentuk-bentuk muamalah yang baru muncul akibat perubahan sosial. Muamalah yang dikembangkan harus sesuai dengan makna yang dikehendaki syara dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Konsekuensinya, jika suatu bentuk muamalah yang diciptakan manusia tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, jenis muamalah tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi, menunjukkan sifat hukum Islam yang elastis dan fleksibel. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama adalah mubah. Mubah adalah segala hal yang diperbolehkan atau hukum asalnya boleh dalam transaksi dan interaksi antar manusia, selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan tidak mengganggu kemaslahatan pihak lain. Prinsip ini menjamin kebebasan dalam bisnis dan sosial untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum. Selanjutnya adalah prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan adalah fondasi fundamental dalam muamalah yang mengharuskan setiap transaksi dan interaksi dilaksanakan secara adil tanpa berkepihakan untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Selanjutnya adalah prinsip saling memanfaatkan, di mana prinsip saling manfaat atau timbal balik itu menekankan bahwa dalam setiap transaksi muamalah, semua pihak yang terlibat harus memperoleh manfaat yang seimbang dan tidak mengalami kerugian. Gunanya untuk menjaga keadilan dan mencapai kepentingan bersama. Selanjutnya teman-teman adalah prinsip dasar muamalah yang melarang atau mengharamkan riba, yaitu tambahan keuntungan yang menyebabkan ketidakadilan dan kerugian dalam segala bentuk transaksi ekonomi untuk memastikan semua interaksi dilakukan secara adil dan netral. Selanjutnya adalah prinsip dasar muamalah yang mewajibkan setiap pihak bertransaksi dengan jujur atau berperilaku benar dan amanah, memegang tanggung jawab. Prinsip ini sangat fundamental dalam Islam untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum. Baiklah teman-teman, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kepada Allah saya mohon ampun. Kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.